Ada masalah pribadi antara dia dengan Ali bin Abi Thalib? Ada. Apa masalahnya? Dia ingin menegakkan kebenaran. Dia ingin menebarkan kedamaian. Karena melihat, memandang bahwa penyebab kekacauan yang terjadi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dia dibunuh Ali. Mereka juga mau membunuh Muawiyah. Mereka juga membunuh Amr bin As radhiyallahu taala anhum ajmain. Itu dulu sudah pernah terjadi, jemaah. Mereka membuat sebuah kelompok untuk memerangi Ali bin Abi Thalib. Di masa khilafah Umayyah terus aliran itu berkembang. Di masa khilafah Abbasiyah terus berkembang. Bahkan mereka jamaah, ana kebetulan mengajar mata pelajaran al-firaq, sekte dalam Islam. Mereka itu gampang sekali bertelur. Bukan bertelur, apa bahasanya? Berpecah. Jadi ketika nggak cocok sama pemimpinnya, bikin kelompok baru. Bikin kelompok baru, bikin kelompok. Seperti itu selalu mereka. Maka ada yang namanya An-Najdat. Ada yang namanya lagi Al-Azariqah. Ada kelompok Al-Wahabiyah. Yang ada di mana? Di Maroko sana, di Jazair sana. Muncul mereka selalu berpecah. Dan yang di Maroko termasuk yang kuat. Al-Wahabiyah itu. Sampai dari bapaknya, anaknya pecah lagi. Habis mereka. Apa penyebab munculnya firqah? Salah satu penyebabnya adalah al-ghulu fiddin. Berlebih-lebihan dalam beragama. Rasulullah SAW mengatakan halakal mutanatti'un. Dan Allah mengatakan la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Kalian jangan melampaui batas agama kalian dengan cara tidak benar. Yang merusak agama ini dua kelompok. Satu yang berlebih-lebihan, yang kedua yang meremehkan urusan agama. Dua-duanya sama-sama merusak agama Allah. Akhirnya muncul aliran yang mengatakan semua agama sama. Itu yang meremehkan agama. Padahal orang Nasoro, orang Yahudi tidak mengatakan agama mereka sama dengan agama Islam. Enggak mereka. Kok kita akhirnya muncul aliran mengatakan enggak semua agama sama. Ajib antum. Apakah orang Nasoro mengatakan agama dia sama dengan Islam? Ya enggak lah. Terus kenapa muncul aliran seperti ini? Yang satunya berlebih-lebihan dalam agama. Menambahkan sesuatu dalam agama ini. Dan gak benar. Muncullah tadi Khawarij. Mereka membunuh dengan dasar agama. Agama apa? Wallahu a'lam. Bayangkan mereka mewajibkan bagi para wanita mereka tatkala datang bulan untuk mengqadha sholat mereka. Ketika suatu hari datang seorang wanita bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, "Ya Ummul Mukminin, limadza taqdil mar'atu siyam wa la taqdis shalah?" Kenapa wanita itu dalam Islam mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Kan seperti itu. Perempuan datang bulan mengqadha enggak? Salatnya jamaah? Enggak ada. Tapi di kelompok mereka mengqadha. Masya Allah. Masya Allah. Ini termasuk berlebih-lebihan. Subhanallah jemaah. Aisyah ketika mendapatkan pertanyaan ini langsung curiga. Jangan-jangan termasuk kelompok itu. Aharuriyatun anti? Apakah engkau termasuk kelompok Haruriyah? Karena kelompok Khawarij bermarkas di Harura, di Irak sana. Kata dia, enggak. Cuma anak kepingin tahu kenapa. Di sini datang
sebuah iman yang mendalam dalam diri seorang muslim. Kunna, kata Aisyah, kunna fi ahdi Rasulullah SAW. Kita dulu di masa Nabi SAW, naqdi siyam wala naqdi sholat. Kita disuruh mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat. Selesai sudah. Kenapa kita mengamalkan itu? Nabi yang ngajarkan. Semasa hidup Nabi nggak ada kita mengqadha sholat. Maka kelompok Khawarij ini jamaah benar-benar menakutkan. Anak bingung, ibu bisa bawa anaknya untuk meledakkan dirinya. Dan yang konyol jamaah antum lihat. Yang mati dari teroris berapa? Anak dapat berita tadi 13. Korban selain teroris berapa? 12. Konyol enggak mereka? Apa yang diinginkan oleh mereka? Anaknya dibawa. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan membunuh diri kalian sendiri. Allah tuh sayang sama kalian. Tapi mereka tidak sayang dengan diri mereka sendiri. Ahibati fillah. Sebagian di antara mereka salah memahami ayat. Salah memahami ayat. Allah memerintahkan waqtulul musyrikin. Kalian bunuh orang-orang musyrik. Wa qatiluhum haitsu thaqiftumuhum. Bantai mereka dimanapun mereka berada. Lalu mereka mengatakan ini perintah. Bunuh. Mana ada orang kafir? Mereka tidak paham bahwa Nabi bertetanggaan dengan orang Yahudi di Medina. Bahkan salah satu pelayan Nabi alaihissalatu wasallam yang kita udah baca tuh hadisnya. Muslim apa Yahudi? Yahudi. Pelayan Nabi alaihissalatu wasallam. Orang Yahudi. Kenapa nggak dibunuh? Enggak Ustaz, ayatnya belum turun waktu itu. Allahu Akbar. Ini ayatnya udah turun nih, berarti harus dibunuh. La haula wala quwata illa billah. Para jemaah rahimakumullah. Ana sering mengingatkan bagaimana terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa yang membunuhnya? Muslim, Majusi. Di mana tinggal orang Majusi ini? Di Madinah. Di dalam kota Madinah. Tinggal orang Majusi. Kenapa kok nggak dibunuh dia? Islam bukan agama yang memerintahkan untuk membunuh. Jihad disyariatkan bukan untuk membunuh. Tapi li'ila'i kalimatillah. Untuk membuka hati orang. Untuk membuka jalan-jalan. Agar mereka memandang cahaya Islam ini jamaah. Dan itu ditanyakan. Ana masih ingat. Seorang mahasiswa tanya kepada seorang syekh. Syekh, kenapa kita nggak berangkat jihad? Bukankah kita diperintahkan untuk membunuh orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhir? Lalu syekh tanya sama tuh mahasiswa. Antum dengar enggak? Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Kenapa antum sekarang tidak sholat? Ini perintahnya sholat. Kenapa antum tidak sholat? Ya belum masuk waktunya lah syekh. Kan ada syaratnya sholat itu. Begitu pula dengan jihad fisabilillah. Sebagaimana kita mendirikan sholat dengan syarat, rukun dan ketentuan. Begitu pula dengan jihad fisabilillah. Ini ada kelompok yang salah memahami. Pemerintahnya tagut. Itu orang-orang harus dibantai, dibunuh. Jemaah, orang-orang ini, orang-orang Khawarij itu, apakah mereka ridho dengan pemerintahan Ali bin Abi Thalib? Enggak ridho. Apakah mungkin mereka ridho dengan pemerintahan Bapak Jokowi? Enggak mungkin ridho. Apakah mereka ridho dengan pemerintahan Raja Salman di Saudi? Enggak mungkin ridho. Enggak ridho mereka. Tahun lalu, di bulan Ramadan, mereka melakukan pemboman. Di mana? Di dekat halaman Masjid Nabawi.
Di dekat halaman Masjid Nabawi. Orang sedang hendak berbuka. Itu tentara-tentara sedang menghamparkan sufrah untuk buka bersama. Nih ada anak muda, fadol, diajak berbuka bersama. Disuruh duduk. Dia meledakkan dirinya di sana. Mati tentara-tentara. Apa kata dia? Jannah, masuk surga. 72 bidadari menanti. Enak banget jemaah. Subhanallah. Ini jemaah. Semua bermuasal. Yang satu dari kebodohan. Berlebih-lebihan dalam beragama. Karena memang kondisinya. Ya. Khususnya kita di Indonesia. Banyak di antara kita yang hanya Islam keturunan. Nggak tahu apa itu Islam. Ini bulan Ramadan. Bulannya Al-Quranul Karim. Baca Qurannya. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Sampai minal jinnati wan nas itu aturan Allah Jalla Jalaluh. Antum hidup harus punya aturan. Kita ini hamba. Apapun yang terjadi dengan kita itu ketentuan pencipta. Antum bukan orang bebas. Siapa yang mengatakan kita orang merdeka? La. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abda. Semua yang di langit itu malaikat-malaikat, yang di bumi mereka akan menghadap Allah sebagai hamba, budak. Engkau tidak bebas berbuat iya. Karena engkau tidak menciptakan tanganmu sendiri. Engkau tidak menciptakan kakimu sendiri. Jantung yang berdetak juga bukan ciptaan orang tuamu. Allah yang bikin itu. Kau hamba. Maka ingatkan bahwasanya kita ini punya aturan. Apapun jabatan. Abdi negara. Dari mulai yang paling rendah. Rakyat biasa. Semuanya hamba Allah. Yang tidak boleh menggerakkan kakinya. Kecuali dengan izin Allah. Jalla Jalla. Maka tadi penyebab munculnya aliran-aliran kayak gini. Mereka nggak paham Islam. Nggak baca aturan itu. Ada yang baca tapi salah kitab yang dibaca. Bukunya salah. Ada memang buku-buku yang bermula dari mengkafirkan orang lain. Gampang-gampang mengkafirkan. Setelah kafir nih orang kafir. Benar-benar. Terus darahnya halal. Terus ya sudah bismillah. Dan itu terjadi jemaah. Bukan di Indonesia. Yang ana heran di Saudi. Ana punya teman sekelas. Habis istirahat, dosen keluar, kita keluar. Dia mengatakan, Syafiq, sekarang negeri-negeri ini sudah nggak ada yang benar semuanya. Ana ngomong Saudi, kata dia. Aduh Saudi apalagi. Allahu Akbar. Terus kan antum sudah baiat sama pemerintahnya. Ya kita baiat terpaksa aja. Kayak gitu jemaah. Teman sekelas. Ada yang pemikirannya seperti itu. Peristiwa teror-teror ini yang terjadi akhirnya berdampak merusak, mencoreng nama Islam. Kita yang jadi dampak, yang kena dampaknya. Apalagi antum yang jenggoten. Karena ciri-ciri teroris itu apa? Nggak benar, bukan jenggoten. Karena Bapak Kapolri yang lalu sudah menceritakan bukan. Ciri-ciri teroris itu bukan jenggot, bukan cingkrang, bukan cadar, bukan. Karena yang mengebom di Surabaya, satu keluarga itu nggak pakai cadar dia cuma. Nggak pakai jenggot, nggak cingkrang. Karena para teroris ketika yang dicurigain adalah yang berjenggot dan cadaran, kira-kira dia pakai cadar? Nggak mungkin dia. Dia akan lepas cadarnya. Kalau dikatakan jenggot, dia akan cukur jenggotnya. Agar tidak dicurigai. Akhirnya berdampak kepada yang lain. Ketika WTC. Tahun 2011. Iya. 9/11. Ketika kejadian itu, Ana masih di Medina. Ana tidak akan pernah lupa. Ana naik sepeda ontel. Dari asrama ke tempatnya teman. Habis subuh. Tahu-tahu ada anak-anak muda yang gak tidur, yang begadang. Naik mobil, mau mepet Ana sambil teriak. Irhabi, kata dia. Teroris, kata dia.
Ana bingung, naik sepeda engkol teroris ya Pak. Ana, oh boy ini kata dia. Mereka pergi. Itu kejadian. Kejadian kedua, ada 3 kejadian. Kejadian kedua di Mekah. Terjadi pemboman di Mekah, di tanah haram. Yang Allah katakan, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Tuh, yang ingin membuat kerusakan di Mekah, di Masjidil Haram sana, ingin belum berbuat, masih ada keinginan, Allah akan timpakan kepada dia azab yang pedih. Terjadi pemboman di Mekah, pagi hari ana sama sohib, kejadian pagi lah, hari Jumat. Pas ada bundaran, ana masih ingat bundaran itu di dekat Kiblatain. Ada bundaran, di stop sama polisi, sama tentara. Tahu pertanyaan dia apa? Madza fa'ala sahibuka hadza? Dia mengatakan, sahibmu apa yang dikerjakan sama temanmu itu? Subhanallah. Langsung dia mengatakan teman kita tuh. Karena mungkin dilihat jenggotan, oh ini sahibnya semua ini. Astagfirullahaladzim. Kejadian ketiga. Ana mau umroh, naik bus. Pas di pekan tenang, Jumat tenang. Kita di Saudi nggak ada minggu tenang. Karena liburnya kita Jumat. Jadi Jumat tenang. Jumat tenang, ana mau berangkat umroh. Naik bus sudah. Kita di sana nggak kayak di Indonesia jemaah. Beli tiket bis itu sama KTP, dulu dengan izin dari kampus, kasih izin, boleh keluar kota. Sudah, ana naik bus. Duduk di paling belakang naik. Karena udah full busnya. Bus Sabku, busnya pemerintah. Akhirnya naik ke atas yang ngecek tiket. Sampai ke bagian ana, apa katanya? Anta inzil. Kamu turun. Loh, ada apa? Turunan. Ternyata di bawah sudah ada intel yang nungguin ana. Ditanya dari mana? Ini KTP anak tunjukkan semuanya. Mau kemana? Anak pakai baju ihram. Ya mau umroh lah. Katanya, ngapain antum umroh sekarang? Kan kuliah. Enggak, anak lagi Jumat tenang nih anak ngomong. Kita boleh pulang. Banyak pertanyaan macam-macam. Akhirnya, fadl naik. Itu jemaah. Perbuatan sebagian orang membuat yang lainnya jadi susah. Mereka pikir mereka sudah masuk surga. Berapa banyak luka dan duka yang mereka tinggalkan. Berapa banyak kesulitan-kesulitan yang ditimpa atau yang menimpa umat Islam gara-gara mereka. Ana sampai melihat seorang santri ya Allah ya. Oh, tas ransel sama kerdus. Sama polisi, buka tuh kerdus. Kesian anak sama santri ini. Aduh, dia buka kerdusnya isinya baju. Dia lemparin. Tasnya dia lemparin. Ya Allah, tidak ada apa-apa. Itu dampaknya. Dan ingat dalam kondisi seperti ini. Tolong nih akhwat-akhwat jangan sering-sering keluar. Karena akan dicurigain kadang-kala. Dan ketika ditanya, diajak, yang kooperatif. Nggak perlu takut, nggak perlu apa-apa. Kalau kita memang tidak melakukan apa-apa. Apa yang perlu kita takutkan? Dan jangan terpancing. Ini nasihat buat semuanya. Ini peristiwa teman kita di Jeddah. Waktu itu. Ada polisi menggeledah sebuah rumah. Rumahnya dia. Ketika mau menggeledah, dia ambil barang berharga takut hilang. Ketika dibawa barang itu, kata polisi, apa nih? Apa ini kata dia? Kata dia, bom. Akhirnya 4 bulan masuk penjara. Padahal isinya perhiasan jemaah. Cuma karena dia sakit hati gitu jemaah. Apa ini perhiasan gitu loh. Maka jangan terpancing. Seperti kejadian di. Sekarang kan semuanya ketat, antum harus kooperatif ya. Bismillah lah. Kita harus sabar. Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala yang antum akan dapatkan sesuai dengan kelelahan yang antum rasakan dalam kehidupan ini. Dan tugas kita memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita yang belum faham.
Jenggot itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi dengan para sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka berjenggot. Ada sahabat-sahabat yang tidak berjenggot. Karena memang tidak tumbuh jenggotnya. Iya. Kita tuh tidak diperintahkan untuk menumbuhkan jenggot. Nggak ada hadisnya menumbuhkan jenggot. Tumbuhkan jenggot. Yang numbuh jenggot siapa? Allah jemaah. Kalau hadisnya menumbuhkan jenggot repot tentu. Yang tidak tumbuh jenggot akhirnya kasih minyak samin, kasih minyak apa. Karena perintahnya menumbuh jenggot. Bukan. Perintahnya Nabi SAW. A'ful liha, biarkan jenggot. Biarkan. Ya sudah dibiarin. Baik, dan bagi perempuan-perempuan akhlaknya dijaga. Karena di antara ciri teroris itu rumahnya kontrakan. Hati-hati antum yang ngontrak rumahnya. Soalnya enggak, ya wallahu alam jemaah, itu sebenarnya ciri-ciri yang tidak benar. Tapi akhirnya kalau ada orang ngontrak, apalagi ada orang yang hasut sama dia, kemudian disampaikan nih fulan orangnya tertutup. Selalu kalau masuk rumah dikunci rumahnya. Dia jarang berbicara sama tetangga. Waduh, bikin bom ini kayaknya. Maka antum, dan sejatinya jemaah, Nabi SAW memberikan nasihat buat kita, alladzi yukhalitun nas, yang bergaul sama manusia. Wa yasbir ala adahum, dan sabar disakiti oleh manusia-manusia. Dicaci maki, dicela, dan ketahuilah bahwa celaan yang antum rasakan, yang antum dapatkan tidak lebih besar dari celaan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Enggak. Beliau dikatakan syair majnun. Penyair gila. Na'udzubillah. Dan beliau sabar. Antum sabar. Beliau dilemparin batu sampai berdarah-darah kakinya sallallahu alaihi wasallam. Diusir dari kota Mekah. Berangkat ke Taif, dilemparin batu. Masuk Mekah sholat, digangguin. Sedang sholat, digangguin. Antum sholat dijagain. Maka sabar, dan kita berdoa untuk negeri ini. Semoga pihak-pihak terkait yang hendak membersihkan negeri ini dari teroris, mereka berhasil. Walaupun sel teroris itu bukan di rumah, tapi di hati, yang perlu diperbaikin hati mereka yang telah salah mendapatkan ilmu. Di sini harus ada ulama yang berperan. Mereka yang berusaha untuk memberikan kajian di mana-mana, bikin kajian di mana-mana. Anak-anak SMA tuh perlu kajian. Mereka nggak punya kajian kadang-kala. Ya akhirnya, ketika hatinya kosong, ketika ada masalah, bertemu dengan teman, antum mau masalahnya selesai, ya apa? Jihad fisabilillah. Di mana jihadnya? Ada di rumah udah siap. Suruh pakai bom, suruh bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Baik, mudah-mudahan kita menyambut Ramadan ini dengan tidak ada lagi kegaduhan. Apalagi yang mudik, kalau harus diperiksa macam-macam jamaah, kesian mereka yang mudik. Akhirnya nggak sampai rumahnya. Baik, kita masuk kepada pembahasan tentang babun. Ayo bab iadatul nisa, babu iadatul fasik. Naam, fadhal. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati wa tabi'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ghafarallahu li syekhina wa li walidayhi wa lil hadirin. Qala Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Baris al-Bukhari rahimahullah fil Adabil Mufrad babu iyadatil fasiq. Qala hadatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala akhbarana Bakr ibn Mudhar qala hadatsani Abdullah ibn Zahr. Ubaidullah. Wala Abdullah indak? Naam. Abdullah. Indi Abdullah. Huwa Ubaidullah. Man indahu Abdullah? Indak ish? Ubaidullah. Assalamualaikum.
قال حدثني عبيد الله بن Zuhar. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبيد الله بن زهر عن حبان بن أبي جبلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لا تعود شراب الخمر إذا مرضوا. Barakallahu fiik. Ini bab tentang membesuk orang fasik. Kalau kita punya tetangga pelaku kriminal, peminum khamr, penjudi, pezina. Bagaimana hukum kita membesuk dia? Kita udah baca hadis-hadis tentang keutamaan membesuk orang yang sakit. Sekarang yang sakit ini orang fasik. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar dari Abdullah bin Amr bin As. Namun athar ini dhaif. Sanadnya dhaif. Abdullah bin Amr bin As mengatakan la ta'udu syurrabal khamr idza maridu. Jangan membesuk peminum khamr atau orang yang suka minum khamr kalau mereka sakit. Maka termasuk narkoba umpamanya. Ada orang kena narkoba sakit gara-gara narkobanya. Perlu nggak kita membesuk dia? Berdasarkan asar ini nggak perlu. Tapi asar ini dhaif. Ulama mengatakan diperbolehkannya membesuk orang sakit apabila ada maslahat. Maslahatnya apa? Dakwah. Datang orang yang minum khamr katakan la ba'sa tahur insyaallah. Nih, Allah masih sayang sama antum. Allah bikin antum sakit supaya antum sadar kalau yang antum lakukan selama ini enggak benar. Allah mengatakan wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah, dikasih bala, kebaikan, keburukan. Ada orang yang kasih kebaikan enggak balik-balik ke Allah. Dikasih keburukan, balik sama Allah Jalla Jalaluh. Maka tugas kita bagaimana orang yang fasik ini dikasih nasihat sehingga dia jadi sadar. Kalau ternyata iya ya. Kasih nasihat, bayangkan kalau antum mati dalam kondisi minum khamar gimana? Alhamdulillah antum dikasih sakit sehingga bisa sadar. Apalagi ya sebagian orang preman umpamanya di kampung. Lagi sakit. Biasanya orang senang banget kalau ada preman sakit. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan mati sekalian. Biasanya seperti itu. Tugas kita datang membesuk. Tapi kalau kita tidak membesuk, membuat dia sadar, jangan dibesuk. Maslahatnya nih, ini Ustadz Fulan kalau dibesuk sama orang-orang soleh, berpikir dirinya orang baik. Tapi kalau orang satu kampung tidak ada yang membesuk dia, mudah-mudahan dia sadar, maka jangan ada yang membesuk. Tujuan kita bermasyarakat adalah memperbaiki masyarakat. Menciptakan masyarakat yang soleh dan baik. Terkadang jamaah mengobatin salah satu anggota tubuh yang sakit itu dengan menggunting dan memotongnya. Agar tidak menjalar ke yang lainnya. Sakit, iya. Tapi itu cara ngobatinnya. Orang-orang yang di penjara. Terkadang sebagian keluarga suka membesuk. Satu kena kasus narkoba di penjara sering dibesuk. Akhirnya keluar gak waras. Tambah jadi. Di Jember ada. Bukan teman ana sih, teman sepupu ana. Dia kena narkoba di Jakarta. Di penjara 4 tahun. Keluarganya satu pun tidak ada yang menengok. Pulang waras. Sembuh pulang. Gak ada yang nengok dia. Merasa dibuang. Karena tujuan penjara salah satunya adalah mengasingkan orang itu. Supaya dia tahu dengan kesalahannya. Jadi orang-orang fasik kadang-kadang memang harus dikucilkan. Kalau memang itu membuat dia sadar. Tapi Ustaz kalau dikucilkan malah tambah jadi. Ya berarti kita besuk dia. Kita rangkul dia. Yang menentukan adalah kondisi jamaah. Tentang masalahnya. Baik. Yang selanjutnya, bab yang selanjutnya. Assalamualaikum. Summa qala rahimahullah babu iyadati nisa'i ar-rajul al-marid. Qala hadatsana Zakaria bin Yahya. Qala hadatsana al-Hakam bin Mubarak. Qala akhbarani al-Walid huwa ibnu Muslim. Qala hadatsana al-Haris ibnu Ubaidillah al-Ansari. Qala ra'aitu mad-darda ala rihaliha aqwadun laysa 'alaiha ghisha'un a'idatan li rajulin min ahli al-masjid min al-ansar. Baik. Bab yang selanjutnya bab tentang perempuan membesuk lelaki yang sakit.
Kalau lelaki membesuk wanita yang sakit, sudah kita bahas. Di hadis mana? Nabi SAW, beliau membesuk Ummu Sa'ib, Ummu Ala, beliau membesuk mereka. Kemudian ini bab tentang bagaimana perempuan. Sebenarnya sudah ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika membesuk ayahnya dan membesuk Bilal bin Rabah. Perempuan boleh membesuk lelaki yang sakit. Yang memang ya asalkan aman dari fitnah jemaah. Biasanya orang membesuk yang sakit karena pacarnya. Enggak benar lah. Antum malah akan terfitnah. Maka di sini disebutkan sebuah asar, tapi asar ini dhaif pula. Dikarenakan Al-Harits ibn Ubaidillah Al-Ansari enggak pernah berjumpa dengan Ummu Darda. Dan disebutkan di sini raaitu Ummu Darda, aku melihat Ummu Darda. Ala rihaliha a'wadun laisa 'alaiha ghisha. Dia naik di atas kendaraannya yang isinya ada tongkat-tongkat. Antum tahu di atasnya ontanya perempuan biasanya ada haudaj. Ada penutupnya. Apa istilahnya, kayak tenda kecil di atas? Apa itu namanya jemaah? Antum paham nggak? Ya udah kalau paham. Ini nggak ada tutupnya, cuma ada tiang-tiangnya aja. Aidatan li rajulin min ahlil masjid min ansar. Beliau pulang habis membesuk orang yang sakit dari kalangan Ansar. Padahal nih orang Al-Harits bin Ubaidillah Al-Ansari nggak pernah berjumpa dengan Abu Darda Al-Kubra yang ada di Madinah radhiyallahu taala anha. Athar ini disebutkan dhaif, tapi diperbolehkan seorang wanita membesuk orang yang sakit dengan syarat-syarat dan ketentuan. Gurunya sakit, ustadznya sakit, dia ingin membesuk umpamanya. Tetangganya yang laki-laki sakit, datang membesuk, nggak apa-apa. Asalkan aman dari fitnah dan sesuai dengan adab-adab syariat. Bab yang selanjutnya. Assalamualaikum. Summa qala rahimallah babu man kariha lil aid an yanzura ila al-fuduli min al-bait. Qala hadatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Ali bin Mushir anil Ajlah an Abdullah bin Abi Huzail qala dakhala Abdullah bin Mas'ud ala marid ya'uduhu wa ma'ahu qaumun wa fil bait imra'atun faja'ala rajulun minal qaum yanzuru ila al-mar'ati faqala lahu Abdullah law infaqat 'ainuka kana khairan laka. Subhanallah. Baik, ini adab masuk rumah. Sebenarnya adab masuk rumah, masuk ruangan secara umum. Tapi di sini disebutkan bab man kariha lil aid, bab tentang orang yang membenci, orang yang membesuk itu matanya melihat ke dalam rumah yang nggak perlu. Diliatin rumahnya. Diliatin hordennya. Liatin mejanya. Antum mau membesuk orang sakit, apa mau melihat rumah orang itu? Di sini disebutkan athar dari Abdullah bin Mas'ud. Imam Bukhari mengatakan hadatsana Ali bin Hujr. Qala akhbarana Ali bin Mishar. Anil Ajlah dari Abdullah bin Abi Hudail. Dia berkata dakhala Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ala maridin ya'uduhu wa ma'ahu qaum. Beliau membesuk orang sakit tidak sendirian, tapi bersama beberapa orang. Wa fil bait imra'ah. Dan di dalam rumah orang sakit yang dibesuk ada seorang wanita. Yang menarik perhatian dalam kehidupan ini apa jemaah? Antum kalau ada mobil lewat, kadang-kala nggak peduli. Motor lewat, nggak peduli. Pas hari melewat, Allahu Akbar. Waddul basar. Masya Allah. Menundukkan pandangan. Memang seperti itu perintahnya. Dan fitnah terbesar bagi kaum lelaki adalah wanita. Nih datang membesuk orang sakit. Salah satu orang yang ikut sama Abdullah bin Mas'ud ngeliatin tuh cewek. Diliatin. Faqala lahu Abdullah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lawin faqa'at ainuka. Kalau matamu rusak, hilang, itu lebih baik.
daripada melihat yang haram. Betul jemaah. Lebih baik daripada akhirnya antum disiksa dengan kedua bola mata yang Allah berikan kepada antum. Allah mengingatkan kita dengan nikmat mata. Allahumma arhamna ya Rabb. Waghfir lana dhunuban. Allah mengatakan alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami, kata Allah, yang telah menjadikan buat dia kedua bola mata yang dia bisa melihat dengan. Maka fitnah itu bermula dari mata. Kita kalau masuk membesuk, wallahi jaga mata kita. Bagaimana sekarang jemaah dengan orang-orang, kita kadang-kala membaca berita ada yang meletakkan kamera tersembunyi. Di kamar mandi, di toilet, na'udzubillah. Orang-orang tidak waras. Tapi itu terjadi. Ada yang meletakkan kamera mungkin di mana? Di pulpennya katanya sekarang ada kamera model baru. Ada yang pakai kacamata hitam ketika membesuk. Ahlan, kefal, padahal mata yang ngelihat ke sana dia. Itu bahaya. Makanya nasihatkan para wanita kalau punya suami pakai kacamata hitam, hati-hati. Takut. Maka berkaitan dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang lelaki yang nyunguk-nyunguk. Nyunguk-nyunguk bahasa Indonesianya apa jemaah? Ngintip. Di rumah Nabi alaihissalam. Rumah Nabi itu alaihissalam nggak tembok seperti ini. Rumahnya itu separuh tembok, separuhnya lagi pelepah kurma, kemudian ditutup sama kain. Sallallahu alaihi wasallam. Orang kadang-kadang bisa. Nabi SAW mengatakan kalau aku nggak takut kisos, aku akan culek mata. Culek itu bahasa apa? Hah? Apa? Colok. Itu mah colokan ya Bang. Ya mungkin colok lah. Dicolok. Dan memang orang kalau ada orang yang ngintip-ngintip umpamanya kemudian dilempar pakai kerikil. Lalu dia jadi buta, orang yang melempar dengan kerikil tidak dosa. Dan dia tidak dapat kisos sejatinya. Kenapa? Karena yang salah adalah yang ngintip. Dan ini adab. Islam tuh ngajarin adab begitu detailnya jemaah. Detail banget. Karena ada adab-adab yang terkadang kalau kita nggak diajarin nggak bakal paham. Nggak bakal paham. Masalah adab izin masuk rumah. Orang tuh masuk rumah, banyak di kampung ya, alhamdulillah. Yang kota, banyak rumah itu sudah ada daun pintunya. Di kampung itu banyak rumah yang gak ada daun pintunya. Pakai horden saja. Sehingga ada adab masuk ketika di 3 waktu. Habis subuh, siang hari dan habis isya. Karena terkadang orang anak-anak masuk nyelonong aja. Kalau sudah ada pintunya dikunci selesai. Allah jelaskan adabnya dalam Al-Quranul Karim. Masuk rumah pun seperti itu. Terkadang karena rumah tetangganya, sahibnya, Assalamualaikum, langsung masuk. Assalamualaikum, nunggu di luar. Boleh masuk? Tanya. Assalamualaikum masuk, kadang-kala ada perempuan di situ tidak pakai kerudung atau apa. Makanya berkaitan dengan adab memandang, hati-hati. Dan jangan sampai fudul. Fudul itu, apa bahasa Indonesia yang fudul? Hah? Kepo. Apa artinya fudul? Fudul itu pengen tahu. Pengen tahu. Datang membesuk orang sakit, lihat. Masya Allah ranjangnya bagus banget antum nih. Allahu Akbar. Ini orang sakit dibesuk didoakan. Bukan masalah ranjangnya bagus banget. Baik. Hadis yang selanjutnya. Bab yang selanjutnya. Assalamualaikum. Tsumma qala rahimallahu babul iyadati minar ramad. Qala hadatsana Abdurrahman bin Mubarak qala hadatsana Muslim bin Qutaibah qala hadatsana Yunus ibn Abi Ishaq an Abi Ishaq qala sami'tu Zaid bin Al-Arqam yaqulu ramidas aini fa'adani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Zaid law anna aynaka lamma biha kaifa kunta tasna qala kuntu asbir wa ahtasib qala law anna aynaka lamma biha thumma sabarta wa ihtasabta kana thawabukal jannah. Hasbuk barakallahu fiik.
Baik, bab al-iyadah minar ramad. Bab tentang membesuk orang yang sakit mata. Apakah kita membesuk segala penyakit atau ada penyakit-penyakit tertentu yang jangan dibesuk? Atau tidak perlu kita membesuk karena sakitnya nggak parah lah. Jadi sejatinya tidak ada batasan kita membesuk orang sakit. Ketika kita tahu dia sakit, walaupun sakitnya umpamanya kena duri tangannya. Ada orang yang kena duri tangannya tapi menderita hatinya. Maka perlu dibesuk. Datengin. Lah baksator antum lihat, ya Allah cuma kayak gini antum nangis-nangis. Supaya sadar dia. Ada orang-orang yang kita besuk karena penyakitnya ringan. Jadi tidak ada batasan tertentu membesuk orang yang sakit. Di sini tentang sakit mata. Hadis ini secara sempurna sampai akhir dhaif secara sanadnya. Tapi awal hadis ini sahih. Yaitu an Abi Ishaq qala sami'tu Zaid ibn Arqam, ini sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yaqul ramadat aini aw ramidat aini. Udah azan jemaah. Nah, tafadhal ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Taib jamaah, kayaknya hadis ini kita lanjutkan karena hadisnya panjang sebenarnya. Kita akan berpisah dengan antum. Sebagian mahasiswa akan lulus meninggalkan kampus ini dan belum menyelesaikan kitab Al-Adabul Mufrad. Maka harapan ana antum selesaikan baca sendiri. Antum bisa arah Syekh Arsalan dan Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Antum dengerin. Alhamdulillah sekarang sarana untuk menyempurnakan ilmu antum ada. Tinggal antum mau enggak. Barakallahu fikum. Nah, akhwat. Baik, ini ada dua pertanyaan dari akhwat. Ustaz, teror bom yang terjadi benar-benar membuat ana sedih. Terlebih tinggal beberapa hari lagi ana harus safar. Dan ana dituntut pakai baju cerah dan lepas cadar oleh ayah dan suami ana. Terlepas dari hukum ana malu, Ustaz. Karena ana sudah cukup lama bercadar. Ana mohon nasihat untuk menguatkan hati ana, Ustaz, bahwa apa yang hendak ana lakukan ini untuk menghindari mudarat yang lebih besar dalam safar ana. Nah jemaah, nggak ada masalah insyaallah. Dan berkaitan dengan warna pakaian seorang wanita, nggak ada masalah pakai warna yang cerah selama itu tidak menimbulkan fitnah. Nggak harus warnanya gelap. Terkadang antum kalau semua pakai cerah, antum pakai gelap, antum yang malah jadi perhatian orang banyak akhirnya. Untuk umpamanya orang yang biasa pakai cadar, mungkin bisa pakai masker. Ana lihat perempuan-perempuan nggak pakai kerudung pun pakai masker. Ada masker yang gambarnya gigi. Antum lihat, ada masker gambarnya gigi, itu cocok tuh mungkin. Akhirnya orang kan jadi ngelihat ketakutan gitu, nggak ada masalah. Gitu. Dan sabar, artinya jadilah anti salah satu penyampai pesan kebaikan. Karena Islam itu kafah, sempurna. Pakaian seorang muslim sudah diatur oleh Allah. Pakaian seorang muslimah sudah diatur oleh Allah Jalla Jalla. Tadi Anda sampaikan kita bukan orang merdeka. Kita adalah budak-budak dan hamba sahaya yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Semua yang Allah berikan itu ada perhitungannya nanti. Maka anti sabar. Kuatkan hati, banyak berdoa sama Allah. Mudah-mudahan kepulangan anti memberikan warna yang cerah untuk kehidupan ini. Sehingga orang bisa melihat perempuan yang telah syar'i pakaiannya. Mereka adalah wanita-wanita yang soleha. Yang memberikan kebaikan untuk dunia ini. Dulu jamaah ada istilah perawat
perawat di rumah sakit, Anda baca di sebuah koran, mereka disebut malaikatur rahmah. Karena perawat itu baik banget sama pasiennya gitu. Sampai kayak malaikatur rahmah kata mereka. Ini hanya sebutan. Sekarang perawat-perawat itu di sebagian rumah sakit malaikatul maut. Jadi kalau ngelihat perawat langsung aduh datang lagi. Ini ada yang kasar ngomongnya. Antum jangan jadi mereka. Antum harus jadi jadi mentari. Yang ketika tenggelam dinanti keesokan harinya. Ustaz, Afan keluar dari tema. Bagaimana jika ada seorang ikhwan? Oh ini bahaya nih. Yang memiliki niat baik kepada seorang akhwat. Namun ikhwan tersebut tidak melihat kepada dirinya sendiri. Maksudnya ikhwan ini tidak setara dengan si akhwat. Akan tetapi sukufu dalam agama. Namun dalam aspek yang lain akhwat lebih baik daripada ikhwan. Lebih baik dalam hal materi dan nasab. Bagaimana hukumnya jika akhwat menolak ikhwan tersebut? Dan akhwat berharap semoga mendapatkan yang lebih baik lagi dalam segala aspek. Namun prioritas utama adalah agama dan akhlak dengan mempertimbangkan aspek yang lainnya. Taib. Berkaitan dengan kafa'ah fin nikah. Dengan kesepadanan, kesetaraan dalam nikah. Yang menjadi tolak ukur utama adalah agama dan akhlak. Yang lainnya menyusul. Jadi kalau antum melihat ikhwan ini secara agama dan akhlak. Secara agama dan akhlak sudah mulia, sudah baik. Maka antum terima, anti terima. Ustaz, tapi ada masalah lainnya. Berat hatinya anti istikharah. Jangan sampai menolak lelaki ini. Padahal dia surga. Siapa yang tahu? Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang yang meminang putri kalian atau perempuan yang ada di rumah kalian, adik atau siapa, fa'ankihu, yang agama dan akhlaknya kalian ridhai, nikahkan. Wa illa, kalau orang kayak gini anti tolak, kalian tolak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi fitnah, akan terjadi kekacauan di muka bumi ini dan kerusakan yang luas sekali. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, in kana fi." Gimana kalau ada kekurangan di hal lainnya? In kana fi. Yang penting agama dan akhlaknya baik, nikah. Tapi anak takut. Ustaz. Takut anaknya yang tidak bisa baik. Terkadang ada perempuan-perempuan yang memang kalau dapat lelaki, dia S2. Calon suaminya S3. Lulus SMA maksudnya. SD, SMP, SMA. Dia takut nih, soalnya S3 yang kelas rendah ini. Takut dia nanti sombong, takut dia apa. Mungkin ada perasaan wanita seperti itu. Anak takut Ustaz. Ya sudah, istikharah minta pilihan dari Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Karena kalau berkaitan dengan agama dan akhlak, kata Nabi SAW, nikahkan. Nikahi jemaah. Ingat dengan Zaid bin Harithah. Ketika menikah dengan Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahsh ya man. Dia seorang Arabia asila. Yang dia nggak nyaman nikah sama Zaid. Tapi karena untuk ketaatan kepada Allah dia nikahi. Nikah nih taat Zainab. Yang awalnya dia nggak mau. Karena dia nurut. Patuh kepada Allah. Patuh kepada Rasulnya. Apa yang terjadi? Perceraian. Bukan. Antum jangan melihat kepada perceraian. Zainab menjadi istri baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tuh. Awalnya dia nggak mau. Rumah tangga yang pertama gagal. Agar dia bisa bersama Nabi SAW. Fi dunya wa fil akhir. Tuh lihat. Karena dia taat. Walaupun hatinya berat. Aduh, gimana? Nggak nyaman. Mantan budak Zaid bin Harithah ini. Mantan budak.
Ustaz, apakah boleh kita mengambil postingan dari tulisan salaf sebelah? Sebelah mana? Untuk diposting di Instagram. Dan bagaimana pernyataan yang mengatakan postingan tersebut kan tidak ada syubhat dan tahdzirnya. Jamaah, ucapan yang benar, ucapan yang baik, ucapan yang sesuai dengan qala Allah, qala Rasul, kenapa kita tidak boleh mengambilnya dan menyebarkan? Selama orang itu tidak keberatan, antum tebar kebaikan itu. Nggak ada masalah insya Allah. Kecuali memang akan menimbulkan masalah. Baru kita nggak boleh nyebarkan. Semoga rahmat serta lindungan Allah senantiasa tercurah pada Ustadz dan keluarganya. Amin. Afwan Ustadz, apakah boleh seorang Ustadz dai menjadi kepala daerah, kepala negara? Karena apabila memiliki jabatan tersebut, maka ia mempunyai power kedudukan untuk menyampaikan ajaran agama itu dengan benar. Dan tentunya akan lebih didengar dan punya kekuatan untuk meluruskan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Atau adakah cara lain yang lebih tepat untuk memperbaiki kondisi tersebut? Jamaah, pemimpin sebuah negeri itu ikut kondisi rakyatnya. Kalau antum baik, maka antum akan mendapatkan pemimpin yang baik. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun." Begitulah kata Allah, kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim untuk orang-orang yang zalim pula gara-gara perbuatan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki kondisi masyarakat Mekah tidak dengan beliau menjadi pemimpin di Mekah. Enggak. Beliau ditawari untuk jadi raja di sana, untuk menjadi orang yang paling tinggi kedudukannya. Tapi beliau tidak mau, masalahnya rakyatnya enggak benar. Dibenerin ini rakyat. Nanti datang pemimpin yang benar. Kalau dikatakan Ustadz perannya pemimpin kan benar. Kalau dia itu benar rakyatnya akan benar. Antum doakan pemimpinnya. Doakan. Karena terkadang orang-orang yang sudah masuk ke ranah tersebut ya menakutkan. Menakutkan sekali. Artinya ketika orang bisa memperbaiki fadhol. Tapi apakah antum bisa memperbaiki? Antum dipilih, dulu tuh pemilihan kepala daerah di masa Pak Harto, Masya Allah, tidak bikin kegaduhan. Ketika memimpin Bupati Jember, nggak bikin gaduh kota Jember. Karena langsung ditentukan oleh pemerintah pusat. Fulan berangkat, pimpin Jember. Selesai, tenang Jember. Fulan berangkat. Ketika muncul acara pesta politik seperti ini, aduh, yang ada ya kesian sama KPU, Bawaslu, apalagi yang selalu direpotkan dengan acara-acara seperti ini. Ada yang black campaign, Masya Allah, benar ucapan anak jam. Kampanye hitam, ada yang ini, ada yang kampanye duit, ada yang ini, ada yang ribut, ada yang berantem. Gara-gara sistem yang ada. Terus kita ingin damai. Gimana mau damai ada oposisi. Yang dia memang memusuhi dari awal. Kita lihat demo di Jember. Demo di Jember. Pernah menolak Ibu Faidah supaya diturunkan Bu Faidah. Siapa mereka? Ya tadi yang golongan sakit hati. Dengan sistem yang ada memang. Maka antum jadi orang baik. Doakan pemimpinnya. Orang-orang yang baik. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah. Apa saja batasan dalam merapikan jenggot? Ya, antum merapikan jenggot antum yang lebih dari 1 genggam. Fadhal. Nggak apa-apa. Dan ana ingatkan, yang nyambung ke rambut ini bukan jenggot. Itu jambang. Ini yang dinamai zannar. Orang-orang Yahudi itu, jambangnya ini nggak boleh dipotong. Jadi ketika antum di sini ada zannarnya, antum potong. Karena itu bukan jenggot. Jadi jenggot itu bermula dari yang tulang di sini itu, sampai tulang yang selanjutnya. Antum lihat, yang di atasnya itu rambut. Nah,
Bagaimana membiarkan teman yang suka merokok padahal sudah sering diingatkan? Ya diingatkan lagi. Wallahi rokok ini penyakit. Penyakit. Tapi penyakit yang disukai. Ana sampai sekarang masih sakit hati sama rokok. Kenapa iklan-iklan rokok itu selalu orang-orang yang sehat? Apakah benar seperti itu? Ana sampai ngomong sama teman. Siapa Ana ngomongnya? Boleh nggak melaporkan iklan rokok ini hoak semua? Hoak nggak iklan rokok? Yang tahu-tahu loncat dari tebing. Wah, hidup dia sehat. Seharusnya iklan rokok itu di rumah sakit paru-paru. Itu baru benar iklannya. Sahih iklan, nggak ada hoak di situ. Bawa rumah sakit paru-paru. Korban rokok. Pemerintah mewajibkan jamaah, mewajibkan di bungkus rokok itu ada gambar yang menakutkan. Inginnya ana, ya inginnya ana sih jamaah. Yang ada di bungkus rokok itu yang jadi iklan di pinggir jalan tuh. Di apa istilahnya, Megatron itu. Ikannya itu yang ada di gambarnya itu. Tapi nggak ada. Yang ada tulisan di bawah doang. Yang kalau malam nggak kelihatan tulisannya. Rokok membunuhmu. Tuh, iklan rokok ini hoak sebenarnya. Maka antum jangan percaya. Kalau ada teman yang rokok, kasih nasihat. Kasih nasihat. Kalau nggak mau kasih nasihat, doakan. Ana doakan antum. Semoga berhenti merokok dengan apapun caranya. Sudah mungkin dia sakit, nanti apa? Jadi berhenti ngerokok. Tapi didoakan kebaikan lah, mudah-mudahan dapat hidayah. Bolehkah kita pada hari raya nanti mengunjungi rumah teman yang akhwat? Allah. Di jamaah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Antum ngapain ngunjungin? Kalau antum mau melamar dia, fadl. Kalau nggak ada Ustaz. Mau ta'aruf cuma. Fadl kalau memang mau ta'aruf sama orang tuanya, keluarganya. Tapi kalau hanya mau say hello sama dia. Enggak lah, janganlah jamaah. Biasa-biasa aja lah. Karena terus terang. Tadi anak sampaikan akhwat ini berbahaya. Benar jamaah. Maka antum harus tundukkan pandangan kepada dia. Bicara seperlunya. Kalau punya teman gak ada masalah. Kita gimana kabarnya ini itu selesai. Tapi tidak sampai dalam banget. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Ustaz di dalam kebaikan dan menjaga kita semua. Amin. Ustaz, mohon nasihatnya. Bagaimana agar hati senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Bahwa doa-doa kita akan dikabulkan. Masya Allah. Penting ini jangan. Yang pertama antum harus hadirkan perasaan di diri antum kalau antum adalah hamba Allah. Allah itu pencipta. Ketika antum tahu ana hadir di dunia ini sebagai hamba yang diperintahkan untuk beribadah. Di situ antum tahu semua takdir Allah indah. Ketika Allah mengabulkan doa yang engkau pinta. Ketahuilah Allah ingin menguji keimananmu. Syukur enggak engkau? Ketika Allah menunda-nunda doamu tidak dikabulkan. Sejatinya Allah suka mendengar doa yang engkau panjatkan. Terus berdoa. Dan Allah hendak menguji kesabaranmu. Ketika doa ana Ustaz sampai mati tidak dikabulkan. Tunggu. Di padang mahsyar akan bertumpuk-tumpuk pahala menantimu. Semuanya indah. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi antum penuh dengan keyakinan Allah akan mengabulkan. Allah yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Allah yang ngomong. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tuh, kata Allah. Allah tuh ngabulkan doamu. Tinggal tatkala engkau melihat terlambat doanya, perbaiki dirimu. Mungkin kau makan haram. Mungkin kau menyimpan kedengkian dan dendam. Kita tahu orang-orang yang dendam. Yang menyimpan kedengkian, permusuhan dengan saudaranya. Nggak diampuni dosanya. Anziru lihadain, orang ini jangan diampuni dulu. Antum lihat.
Tapi antum yakin ditundanya doa pasti Allah bermaksud baik buat engkau. Baik, karena ini kajian terakhir anak habiskan pertanyaan. Saat saya hadir dalam kajian, saya selalu merasakan kesejukan dan ketentraman. Bahkan seluruh masalah dunia saya seakan terlupakan. Dan setelah selesai kajian, Allahu Akbar, baru keluar masjid, masalah itu teringat kembali. Dan kesejukan itu dalam dirinya berkurang. Yang saya tanyakan bagaimana cara agar suasana kajian yang sejuk dan tentram terasa saat kapanpun dan dimanapun, bukan hanya saat kajian saja. Syukran Ustaz. Jamaah, pada suatu hari Hanzalah Ghasilul Malaika keluar dari rumahnya sambil dia berteriak mengatakan nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah, munafik nih Hanzalah. Berpapasan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Bakar, "Malak, apa yang kau katakan? Enggak boleh ngomong kayak gitu." Iya, kata dia. Kita nih kalau lagi duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Seakan-akan surga ada di hadapan kita. Kita jadi lupa sama semua urusan dunia. Tenang hidup kita. Tapi kalau udah pulang ke rumah, sudah seribut sama istri, sama anak-anak, mulai sedikit akan terlupakan. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sama kayak gitu. Ya udah kita tanya sama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Lau takununa indi, au lau kuntum fi buyutikum kama takununa indi." Kalau kalian di rumah kalian seperti tatkala kalian berada di majelisku, la safahatkumul malaikatu fit turuqat. Malaikat akan salaman sama kalian di jalan-jalan. Kenapa? Kalian bukan manusia, malaikat. Enggak, lakinna sa'atan sa'atan. Begitulah kehidupan ini. Sesaat kita perlu ngecas keimanan kita. Datang ke tempat ini. Seharusnya ketika antum keluar dari masjid ini, bagaimana suasana yang ada di majelis ini antum bawa keluar. Antum bawa Allah keluar. Antum bawa Allah ke rumah antum. Antum bawa Allah ke tempat kerjaan antum. Setiap saat ada masalah, antum jangan panggil siapa-siapa. Panggil ya Allah. Kita ini jamaah. Antum melihat kalau ada orang yang kapalnya pecah, terombang-ambingkan dia di lautan. Kira-kira dengan siapa dia bergantung? Dengan Allah. Maka antum harus adakan perasaan itu. Keluar, ya Allah, hanya Engkau yang bisa bantu aku. Dan agar perasaan di majelis ilmu terus bersama antum, zikrullah jangan ditinggalkan. Tuh, wasiat Allah kepada orang-orang yang sholat Jumat. Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Setelah sholat kalian bertebaranlah di muka bumi ini. Ngapain? Wabtaghu min fadlillah. Cari rizki. Kerja sana. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirnya yang banyak. Lisannya jangan pernah kering. Basahin terus dengan zikrullah tabaraka wa ta'ala. Ini bulan Ramadan. Bulan zikir. Banyakin zikir di bulan Ramadan. Nah, Ustaz, kapan kajian tentang sirah Nabi SAW diadakan? Seperti kajian pekanannya. Mungkin ini masukan nanti kita diskusikan di P3M ya. Mudah-mudahan kita bisa ada kajian tentang sirah tiap pekan. InsyaAllah. Ustaz, di dalam Islam ada larangan tidak boleh membuat joke, humor yang meniru-niru. Memperagakan kekurangan orang yang ia jalan memincang-mincang diri agar dia tawa-tawa. Agar ada tawa di orang sekitar. Apakah masuk Ustadz orang yang apakah masuk Ustadz orang yang ia memedok-medokkan lahjanya di depan orang Jawa? Seakan-akan merendahkan bahwa medok itu apa gitu. Karena orang Jawa kalau ngomong D sama
J medok. Kayak apa jamaah? Jamaah terkadang kalau ada orang itu yang suka ikut bahasa orang. Bukan untuk menghina. Terkadang kita nih antum nih. Tahu-tahu di sini pura-pura bahasa Madura. Dek remajong. Padahal antum gak bisa Madura. Tapi antum sekedar ingin membuat suasana yang lebih apa? Lebih hidup. Nggak ada masalah. Kalau memang kembali kepada tujuan di sini. Karena subhanallah jamaah. Ana dulu dikasih tahu ada orang, wallahu a'lam. Ini joke apa permisalan tentang orang yang diruni. Supaya kita hati-hati. Jadi ada orang naik mikrolet atau naik kayak lin gini. Ketika dia hendak turun, dia ngomongnya itu sumbing. Kayak orang sumbing kan seperti apa ya? Agak mendengung gitu. Kernetnya itu sumbing. Yang mau turun ini sumbing. Ketika mau turun dia ngomong. Gini kata dia. Kernetnya marah. Jangan menghina kamu. Kata dia aneh nih sama sumbing kayak engkau gitu loh. Jadi bukan menghina. Kadang-kala kita kan salah paham dulu gitu loh. Mungkin orang itu memang. Ya mungkin dia kalau mungkin bahasanya tidak medok. Memang dia ingin membuat suasana yang lebih indah. Dia paling tidak bisa mengikuti bahasa orang sana dengan Madura yang kadang-kala kacau bahasa Madura. Nggak ada masalah sebenarnya. Kembali kepada niat masalah ini. Tapi kalau tujuannya adalah menghina. Innallaha alimun bidzati sudur. Jamaah rahimakumullah. Ramadan mubarak. Semoga Ramadan yang ada di depan kita nih penuh dengan berkah. Allah membukakan pintu-pintu kebaikan buat kita. Jangan sampai orang-orang hatam Quran antum tidak hatam Quran. Jangan sampai orang-orang qiyamul lail dengan penuh kekhusyuan antum tidak bisa qiyamul lail. Jangan sampai orang-orang bisa sholat duha, memenuhi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Waktu antum diisi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Khususnya mahasiswa. Nggak ada lagi main game. Mana kadang-kadang lihat mahasiswa masih main game. Menghabiskan waktu seharusnya dengan zikrullah. Capek Ustaz udah zikir dari pagi tadi Ustaz. Oke sholat. Capek sholat Ustaz, sholawat. Capek sholawat. Antum bersih-bersih. Masjidnya dibersihkan. Apa jemaah? Karena manusia tidak akan menyesali pada hari kiamat. Seperti penyesalan dia terhadap waktu-waktu luang. Yang dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.